dan semuanya. Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Selamat Oke. sore. Selamat sore. Sudah berapa yang hadir? 25. 25 banyak ya? Sore Mas Anang, apa kabar? Selamat sore Mbak Fitria. Ini yang paling rajin. Tadi salah jam atau Salah rajin? jam, Mas. Oke. Saya pikir 15.30. Oke. Saya terlanjur GR ya. Waduh, ini semangat banget nih jam segini udah nunggu dibukain pintu. Oh, ya. Padahal miminnya belum mandi. Oke. Baik, senang banget hari ini kita bisa kumpul teman-teman ya. Hari ini kita akan mengadakan satu acara seru-seruan. Seru-seruannya nggak boleh ada yang mewek-mewek ya hari ini. Semuanya harus senang. Ini adalah acara rutin dari kami, Akademi Penulis Buku. Biasanya kita adakan acara semacam ini sebulan sekali, temanya banyak banget, macam-macam. Kadang kita bahas tentang novel, kadang kita biografi, kadang tentang apa lagi ya, banyak banget tema. Biasanya kita sesuaikan dengan hari atau peringatan tertentu pada tanggal itu. Kadang juga nggak usah mikir itu. Ketika ada siswa Akademi Penulis Buku meluncurkan sebuah buku, kita akan adakan sebuah acara seru-seruan kayak gini. Biasanya juga hari ini, kayak hari ini, selalu ada door prize ya. Senangnya adalah bahwa door prize itu selalu disediakan oleh siswa Akademi Penulis Buku. Jadi saya sebagai host, sebagai tuan rumah senang banget karena biasanya tidak keluar ongkos ya. Oke. Nah, hari ini mumpung belum banyak orang nih, 26. Jadi hari kita bagi dulu door prize yang pertama ya, door prize yang pertama mumpung belum banyak orang ya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkannya bisa besar. Hari ini door prize disediakan oleh Mbak Kartini dan Mbak Christine Lim. Aku suka keliru nyebut namanya ya, karena namanya banyak banget. Mbak Christine Lim, yaitu Mbak Christine Lim menyediakan novel Faraya. Ini adalah salah satu novel yang dibuat oleh Mbak Christine Lim. Ada lima buku ya. Nah biasanya aturannya dia akan nulis buku kalau sampai pemenangnya tidak sampai sejumlah hadiah, maka hadiah akan diserahkan kepada host dan keluarganya. Jadi hari ini saya akan bagi dulu deh yang satu novel Faraya. Pertanyaannya simpel banget, silakan diketik di kolom chat ya. Hari kanker jatuh pada tanggal berapa? Ayo, siapa paling cepat nulis akan dapat satu novel. Kalau nanti udah punya novel, aduh Mbak Retno, oke Mbak Retno, oke sebenarnya yang benar ya, oke. Mbak Retno Dwi, halo Mbak Retno Dwi, bisa open mic? Halo Pak Anang. Halo, tinggal di mana Mbak Retno? Di Depok. Di Depok, oke. Udah punya novel Faraya atau belum? Belum. Mau dikasih? Mau dikirimin? Mau. Gratis ongkos kirim. Pakai tanda tangan nggak? Boleh kalau ada. Oh iya, tanda tangan penulisnya ya. Oke, baik. Oke, yang lain, ini Mbak Epik juga dan jawab benar. Mbak Aik juga benar. Oke. Selain Hari Kanker, tanggal 4 Februari hari peringatan apa? Ada yang tahu? Ini nggak ada hadiahnya, karena nggak penting sebenarnya. Ada yang tahu? 4 Februari peringatan apa selain Hari Kanker? Nggak ada yang tahu ya. Aduh, sedih banget aku. Ultah Mas Mentor, benar banget. Ultah saya ya. Nggak penting banget deh. Oke, nanti boleh kirim kue kalau ada kue. Ya, apapun itu. Nah, hari ini, saya sebenarnya memperpanjang ngomong biar nanti mulai banyak yang hadir. Ini udah 29. Hari ini tema kita adalah bangkit dan berdamai bersama kanker. Tanggal 4 Februari lalu, asalnya kita jadwal pada tanggal 4 Februari, tapi karena saya banyak banget tamu, ada 1000-an tamu datang ke rumah sehingga nggak mungkin bikin acara, maka kita undur pada hari ini, 11 Februari.
Hari Orang Sakit Sedunia, ya. Pas banget ya acaranya ya. Nah, hari ini tema kita adalah bangkit dan berdamai bersama kanker. Ada 2 orang narasumber, ya. Sementara terlalu tinggi kita sebut narasumber, mereka adalah teman kita juga, ya. Ada 2 orang yang akan sharing hari ini, akan ngobrol, akan banyak nanti bisa ditanya-tanya deh mereka. Yang pertama adalah Ibu Kartini. Ibu Kartini adalah seorang penyintas kanker. Dan kerennya adalah beliau bisa menemukan banyak kedamaian dengan proses menulis esai, menulis puisi. Nanti akan kita paksa beliau untuk baca puisi. Salah satu puisi beliau yang menyentuh banget, makanya udah kita pilih ya. Itu narasumber pertama. Narasumber kedua adalah Mbak Christine Lim, atau biasa juga pakai nama Kristiana Suryani, atau panggilan kesayangannya adalah Mbak Yayan. Saya akan manggil Mbak Yayan karena memang kami saling menyayangi ya. Oke, Mbak Yayan akan berbagi satu kisah bagaimana beliau berproses menulis sebuah buku, ya, menulis sebuah buku tentang mamanya yang adalah seorang penyintas kanker rektum. Kita akan bertanya nanti bagaimana proses beliau bisa mengabadikan kisah seru perjuangan. Dan sebenarnya bukan perjuangan mamanya doang, tapi yang terpenting sebenarnya ada hal yang penting juga, yaitu bagaimana keluarga ikut terlibat di dalam proses penyembuhan seorang penyintas kanker. Itu keren banget ya. Nah, bicara soal kanker, saya kok jadi ingat dengan satu buah buku yang kemarin saya diingatkan oleh Bu Mimin. Ada yang pernah lihat buku ini? When God Listens, ya. Subjudulnya adalah melayani dan memahami. Melayani dan memahami pasien kanker. Ya, ini adalah karya dari seseorang bernama Edison Munte. Kemudian beliau meminta bantuan saya untuk mengubah. Ini awalnya adalah sebuah disertasi, ya, disertasi. Kenapa gambarnya blur? Disertasi, kemudian dari disertasi ini beliau pengen agar diubah menjadi sebuah buku populer, ya, dari sebuah disertasi diubah menjadi sebuah buku populer. Nah, ada satu kutipan yang keren banget yang dimana saya tersentuh banget di salah satu tulisannya, yaitu tentang bagaimana seseorang dia mengalami sebuah kesedihan, dan ternyata kesedihan ketika dia mengalami sebuah peristiwa dahsyat, entah karena dia kehilangan orang yang dia cintai atau dia mendapatkan vonis penyakit berat, ternyata ada 5 tahap yang dilalui oleh seseorang. Bisa jadi ini mirip dengan teman-teman yang mungkin adalah seorang penyintas kanker, ya. Saya akan coba buka dulu itu sebagai pembuka sebelum nanti kita akan diskusi dengan 2 narasumber kita, ya. Saya akan tampilkan slide-nya, ya. Oke. 5 tahap kesedihan menurut psikiater Elizabeth Kubler-Ross. Lima tahap kesedihan menjelaskan tentang reaksi seseorang ketika dia sedih dan kehilangan sesuatu. Tahapan-tahapan ini sebagai perasaan umum yang mungkin dialami oleh siapapun saat dia berduka, termasuk ketika menghadapi kematian orang yang dia cintai, atau dia didiagnosis terkena penyakit berat, entah gagal ginjal, entah kanker, entah terkena virus HIV, dan penyakit berat lainnya. Apa saja 5 tahap kesedihan menurut penelitian ini? Yang pertama adalah penyangkalan, berlanjut dengan kemarahan, berlanjut dengan tawar-menawar, kemudian terjadi depresi, dan berujung dengan indah dengan penerimaan diri.
Yang pertama adalah penyangkalan. Penyangkalan merupakan tahapan berduka yang pertama. Pada tahap ini, seseorang cenderung untuk meragukan atau menyangkal bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Misalnya, ketika seseorang yang baru saja terdiagnosis terkena kanker akan berpikir bahwa terdapat kesalahan dalam diagnosis tersebut. Ini merupakan respon yang alami di mana otak manusia akan menyangkal fakta-fakta yang tidak sesuai dengan hal yang dia harapkan. Fase berikutnya adalah kemarahan. Setelah berkali-kali gagal menyangkal, ia akan marah dan tidak terima untuk mengalami peristiwa buruk itu. Pada fase ini, ia mungkin juga akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa harus saya? Atau, apa salah saya sehingga harus menjalani ini? Saya sudah banyak bersedekah, saya banyak berbuat baik. Tapi kenapa ini tertimpa kepada saya? Amarah ini bisa ditujukan kepada siapa saja. Baik kepada diri sendiri, orang lain, termasuk kepada Tuhan. Fase berikutnya adalah tawar-menawar. Layaknya api yang mulai berkobar kemudian mulai padam, orang yang sedang berduka akan melalui fase ini, fase tawar-menawar. Ia mencoba untuk mengontrol kembali atas kehidupannya sendiri. Fase ini umumnya ditandai dengan rasa bersalah. Dari yang semula menyalahkan pihak lain, dia mulai mengutuk dirinya, menyalahkan dirinya. Mereka juga mencari cara untuk mencegah agar apa yang dia alami tidak berulang. Termasuk mencari pengobatan ke sana kemari, termasuk mencari obat-obatan herbal. Fase keempat adalah fase depresi. Ternyata upaya untuk menolak dan mengubah kenyataan pahit yang dialami tidak berhasil juga. Orang yang berduka, orang yang terkena penyakit berat akan merasa sedih, kecewa, putus asa yang teramat dalam. Ini merupakan bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase ini bisa disebut sebagai fase terberat dan perlu diwaspadai oleh orang-orang atau keluarganya. Pasalnya, rasa duka dan luka emosional yang dirasakan bisa saja menimbulkan ide untuk tidak melanjutkan hidup. Dan inilah fase kelima, penerimaan diri. Penerimaan adalah tahap akhir dari fase berduka. Pada fase ini, seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa peristiwa buruk yang ia alami memang benar-benar terjadi dan tidak dapat dia ubah. Kendati mungkin perasaan sedih, kecewa, dan penyesalan itu masih ada. Tetapi di tahap ini, seseorang sudah mulai belajar dan menyesuaikan diri untuk hidup bersama kenyataan. Inilah bagian dari perjalanan hidup yang harus dia tempuh. Oke, itu tadi 5 tahap yang saya temukan dari buku Pak Edison Munte, ya, dari salah satu penelitian. Nah, ketika saya membaca bukunya Mbak Christine Lim, bagaimana proses mamahnya
menerima penyakit kanker yang dia terima, fase-fase itu saya bisa temukan ya di dalam proses kehidupan beliau. Bisa jadi beda orang akan beda juga fase-fasenya, durasinya juga beda-beda, bahkan mungkin urutannya tidak sama. Nah, hari ini kita akan coba deh seberapa seru Bu Kartini bergelut dengan penyakit kankernya, dan juga bagaimana mamahnya Mbak Christine Lim berjuang untuk bisa menemukan, bisa menerima dirinya dengan penyakit itu. Ya, saya akan coba kenalkan dua orang sahabat saya yang hari ini akan sharing ya. Saya sudah siapkan ya kisah hidup dari sahabat kita. Ya, oke. Nah, yang pertama saya mau bacakan adalah kisah hidup dari Mbak Kartini Vicensia ya. Juli 2006 hasil mamografi menunjukkan adanya tumor di payudara sebelah kiri beliau ya. Kemudian Bu Kartini menjalani 4 kali kemoterapi setiap 3 minggu dan 6 bulan kemudian dilakukan operasi masektomi payudara sebelah kiri. 2 minggu setelah operasi lanjut lagi dengan kemoterapi lagi 4 kali. Berakhirnya kemo ke-8 bukan berarti selesai pula dan kemudian sembuh. Masih ada perjalanan panjang dengan meminum obat selama bertahun-tahun. Salah satu hobi dari Bu Kartini adalah menulis. Dia menulis apa saja. Menurut Bu Kartini, yang penting apa yang saya rasakan bisa tertuang dalam tulisan. Ada yang berbentuk puisi, ada yang hanya catatan pendek kegiatan sehari-hari tertentu. Rasanya enteng, plong setelah mencurahkan semua rasa dalam bentuk tulisan. Salah satu tulisan esainya menjadi pemenang lomba yang diselenggarakan oleh salah satu majalah dengan tema keajaiban sentuhan medis. Itu adalah kisah hidup dari Bu Kartini. Nah, kemudian narasumber kedua Mbak Christine Lim. Ya. Kata Mbak Christine Lim, jika berbicara memerlukan banyak waktu untuk didengar, akan lebih baik jika dituliskan dan menjadi sebuah buku yang dapat membuat lebih banyak orang mendengar dalam waktu bersamaan. Memoir yang berjudul Kepompong Menjadi Kupu-Kupu dia tulis untuk berbagi cerita tentang bagaimana dan seperti apa rasanya menjadi seseorang, yaitu sang mama, yang divonis terkena kanker. Mama, menurut versinya Mbak Christine Lim, merupakan sosok yang terkuat di keluarga. Wanita kuat itu hampir tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengeluh jika lapar. Bahkan sanggup berhari-hari beliau tidak makan apapun. Dari situlah saya memilih judul buku ini, Metamorfosis Kepompong. Buku yang dibuat Mbak Christine Lim seperti ini, covernya keren, merah marun ya. Metamorfosis Kepompong Menjadi Kupu-Kupu, memoir penyintas kanker rektum. Kanker, sebuah kata yang terdiri dari 6 huruf yang biasanya disebut sebagai tumor ganas. Aku merinding setiap mendengar orang berkata tentang kanker. Apalagi sekarang aku justru mengidap penyakit ini. Bisa dibayangkan betapa galonya perasaanku. Benarkah ini penyakit kutukan dari Tuhan? Ya, itu ringkasan kecil dari buku yang dibuat oleh Mbak Christine. Kalau mau pesan, boleh ini di screenshot dulu ya, ada nomor teleponnya, atau nanti Bu Mimin akan bantu menuliskan nomor telepon untuk pemesanan buku di kolom chat. Ya. Nah, ini yang terakhir, tidak terlalu penting. Saya host, Tuan Roma. Saya adalah Anang YB, founder dari Akademi Menulis Buku, dengan 3.500 partisipan sampai hari ini. Dan saya sudah mendampingi para siswa untuk menghasilkan tulisan dengan standar tinggi, menerbitkannya, dan mereka naik level. Saya sudah menulis 85 buku selama 15 tahun menjadi penulis. Ya. Oke, itu tadi adalah perkenalan dari teman-teman yang mau hadir di sini. Oke, karena itu, yuk kita mulai dari narasumber yang pertama, Mbak Kartini. Halo Mbak Kartini. Halo Mas, selamat sore. Halo, sehat selalu. Amin, puji Tuhan sehat. Ya, aku suka dengan bajunya. Sama dengan tembok yang ada di background saya ya. Iya, Oke. iya. Hari ini bagaimana kondisi kesehatannya dari 0 sampai 10? 0 itu sangat tidak sehat, 10 itu sangat sehat. Level berapa? 8 mungkin ya. 8 ya? Hmm. Oke, tapi perasaannya 100% hari ini happy kan? Happy. Iya, hati yang gembira adalah?
Obat. Obat. Oke. Mbak Kartini, yuk kita mulai obrolannya ya Mbak Kartini ya. Kalau lihat dari tadi dari ringkasan sejarah kesehatan Mbak Kartini, tahun berapa tadi mulai sakit? 2006 ya? 2006. Waktu itu 2006. saya ya masih muda loh, waktu itu masih 44 tahun ya. 44 tahun ya. Oke. Iya. Oke. Sekarang masih muda juga sih. Masih. Ah. Oke, artinya bahwa itu 2006, sekarang 2023, 17 tahun ya. Iya. Benar ya? Matematika saya agak kacau soalnya. Lebih ke 16 sih. Lebih ke Karena 16 ya. Oke. dihitungnya biasanya pasca. Oke. Jadi sebentar lagi kankernya akan menjadi kanker yang dewasa, sweet 17. Ibaratnya dia akan punya pacar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tahun 2006 itu kan sudah berkeluarga ya Mbak Kartini ya. Kondisi keluarga seperti apa? Apakah anak-anak udah lulus, udah oke, pokoknya aku bisa pengobatan sendiri, anak-anak udah bisa mandiri, atau seperti apa kondisi ketika itu? Iya. Belum Mas. Waktu itu justru anakku yang kecil itu baru kelas 6 dan mau ujian. Oke. Yang besar baru kelas 1 SMA. Ya. Berapa? 2 atau 3? Tiga ya. Oke. Yang nomor 2, 3 itu kan kembar. Oh, oke. Ya. Jadi benar-benar kayak geledek gitu ya. Waduh. Jadi sama sebenarnya dengan proses yang tadi ditayangkan. Oke. Ada penolakan, ada banyak sekali kata andaikan ini, andaikan itu, terus bagaimana gitu Mas. Yang paling shock siapa antara anak-anak? Berarti udah bisa mikir dong ketika itu ya, udah mulai yang pertama kedua gitu ya. Mbak Kartini, suami Mbak Kartini, atau anak-anak yang kelihatan paling nggak bisa menyembunyikan ekspresi kaget ketika mamanya terkena kanker? Kayaknya malah saya sendiri Mas yang ekspresif gitu. Kebetulan suami juga kurang ekspresif. Anak-anak juga mungkin lebih banyak agak-agak bingung gitu ya mungkin ya. Kenapa? Karena itu kan kejadiannya amat sangat cepat. Amat sangat cepat dan kita kayak berburu waktu gitu Mas. Jadi begitu hasil mamonya jelek, saya mencoba menghubungi teman dokter siapa yang bisa kita pakai gitu. Referensi Medistra, dokternya juga langsung harus biopsi. Kemudian kita melakukan biopsi di RSCM. Nah, hasilnya itu juga amat sangat jelek gitu. Bahwa ini harus segera dilakukan terapi. Nah, itulah kemudian kepanikan muncul, kekhawatiran muncul, penolakan muncul. Nah, kemudian saya menghubungi keluarga terdekat untuk melakukan langkah-langkahnya bagaimana ini. Gitu. Nah, akhirnya kita mencoba melakukan second opinion ya, supaya lebih jelas. Jadi kita pergi ke negara lain waktu itu, ke Singapura, melakukan second opinion. Ya, hasilnya sebetulnya tidak beda jauh dengan yang kita terima saat itu. Cuman dokternya juga wanti-wanti. Treatment boleh dilakukan di mana saja, tapi harus cepat. Jadi ini berburu dengan waktu. Nah, akhirnya udahlah kita putuskan di situ karena mendengarkan penjelasan yang jelas dari pihak dokter. Karena kita lakukan di negara itu untuk melakukan treatment pengobatan. Oke. Apa lagi? Oke, saya kurang begitu paham tentang apa fase-fase seberapa ganasnya kanker gitu ya. Ketika kanker yang ditemukan di tubuhnya Mbak Kartini itu udah sampai ke fase yang apa? Kalau orang awam kan ini masih ringan, masih sedang, ini udah kronis gitu. Seperti level saya itu masuk ke stadium 2B dan kebetulan jenisnya itu jenis kanker yang ke dalam. Jadi kalau ke dalam di sebelah kiri berarti kan ke arah jantung. Oh ya. Nah, jadi sakitannya mendesak. Nah, kalau yang umumnya itu kan keluar
keluar di permukaan kulit gitu. Kalau saya nggak keluar, Mas. Saya ke dalam. Ke dalam gitu ya. Itu yang harus dilakukan pengobatan. Jadi sebelumnya saya juga udah membaca buku, kemudian juga bertemu dengan survivor yang lain, itu sudah mendapatkan gambaran sebetulnya. Tetapi pada saat kemoterapi itu dimulai, kemudian dokternya juga udah memberikan warning bahwa ini nanti rambut akan rontok. Itu benar-benar fase yang, wah, ini bangun tidur, kemudian di bantal ada segepok rambut, itu rasanya udah kayak apa ya, Mas ya? Kok ini dokternya kayak dukun ya istilahnya, benar-benar yang dikatakan itu benar gitu. Jadi semua itu saya alamin, bahwa kemudian rambut rontok, tidak ada nafsu makan, kebas di lidah. Jadi kalau saya nonton TV itu nggak tahu apa yang saya lihat, tapi matanya melek, tapi nggak bisa fokus. Nah, demikian juga kalau ada teman berkunjung itu kurang apa ya, kurang enak karena apa, Mas? Kadang-kadang kita menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang. Jadi kalau ada 10 teman datang, pertanyaannya sama, dan kita mau nggak mau harus menjawabnya gitu. Dan harus menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak nyaman untuk kita ceritakan gitu ya. Iya. Persis seperti yang dialami namanya Mbak Christine, saya sempat kayak trauma mendengar kata kanker itu. Jadi kalau misalnya ada mendengar kematian atau rumah sakit, Darmais waktu itu aja kayak menghindar gitu, saya nggak mau mendengarkan. Memang tahap-tahap yang tadi disebutkan itu memang saya alami. Nah, itu kan Juli ya, Juli terdeteksi, kemudian sudah diangkat payudaranya pada 6 bulan Desember. Kemudian ya. Desember. Itu termasuk kalau dibandingkan dengan teman-teman sesama penyintas, itu termasuk cepat banget ya proses itu sampai kemudian diangkat. Atau itu termasuk fase yang normal gitu ya, butuh waktu yang sekitar 1,5 tahun ya gitu. Kelihatannya cepat karena waktu saya di rumah sakit di sini itu dikatakan bahwa saya harus 15 kali kemoterapi. Nah, berarti kan 15 kali itu berarti kan setiap 3 minggu, akan lebih lama, Mas. Lebih lama. Kalau ini menurut saya sih terbilang cepat. Tapi kanker ini kan macam-macam. Ada yang model pengobatannya dioperasi dulu baru di kemo. Ada yang di kemo dulu baru dioperasi. Oke, Mbak Kartini, ada satu hal yang mengagetkan ketika tadi kita ngobrol ya tadi siang. Ketika Mbak Kartini terkena kanker, ternyata suami pun terkena kanker juga gitu. Jadi bagaimana mengelola psikologisnya nih ya Mbak Kartini, ketika diriku sendiri aja udah butuh waktu untuk bisa menyembuhkan mungkin dalam tanda kutip luka batin, tiba-tiba pasangan hidupku juga terkena kanker. Itu hal pertama. Hal kedua adalah bagaimana mengelola keuangan keluarga gitu ya ketika ayah dan ibu sama-sama harus menjalani pengobatan kanker. Apakah ada proses aku lebih baik mengalah deh dari yang seharusnya mungkin kemoterapi sekian kali, sekarang biarlah budgetnya ini atau ini dipakai untuk suami saya gitu. Ada ceritanya Mbak Kartini? Iya. Jadi waktu itu saya kan selesai kemoterapi, itu kan harus minum obat selama 5 tahun ya, Mas. Di samping obat juga banyak suplemen yang harus ini untuk ketahanan tubuh saya. Nah, pada tahun saya udah minum 1 tahun obat namanya Femara, 1 tahun, kemudian tahun kedua mau habis, itu juga tiba-tiba suami itu mengalami gejala, kemudian kita bawa periksa dan didiagnosis kanker getah bening. Gimana ini benar-benar kayak petir di siang bolong banget gitu. Di satu sisi saya lagi mengembalikan energi yang sekian bulan hilang, kemudian tapi di sisi lain juga kita juga mulai searching, membaca buku segala macam, bertanya sana sini dan
Dan ini juga harus dilakukan dalam langkah cepat juga pengobatannya. Akhirnya saya pelan-pelan mengurangi dosis obat yang harus saya minum karena waktu itu juga harganya lumayan juga. Sampai akhirnya dari fase yang 3 bulan, 2 bulan, kemudian lama-lama saya hilangkan, nggak saya minum. Waktu itu ada teman saya, distributor sahabat kakak saya itu yang membantu mendapatkan obat ini juga bingung loh, ini kok tiba-tiba Bu Kartini nggak minum obat. Kemudian kita jelaskan lah bahwa ini terjadi sesuatu. Nah, jadi saya yang awalnya dirawat suami, kemudian merawat suami, Mas Anang. Dan itulah kayak mengingatkan janji perkawinan ya, hidup dalam sehat dan sakit harus bersama gitu. Kalau itu aja mungkin Mas Anang ya. Dan mungkin nggak beda jauh pengalamannya dengan Mbak Christine ya, bagaimana merawat orang sakit. Nah, untungnya saya pernah mengalami rasa itu. Jadi waktu merawat itu lebih paham lah. Oh, berarti ini harus diberikan makanan yang mengandung rasa lebih pedas atau lebih dingin untuk minumnya atau apa gitu. Jadi lebih memahami saja, untungnya karena udah pernah merasa. Oke. Tapi sekarang Bapak udah sehat juga kan? Udah sehat, Mas. Oke, puji Tuhan. Nah, ini Mbak Kartini, aku pengen denger deh. Apa sih hal yang menguatkan dan hal yang menguatkan ketika Mbak kan dalam posisi benar-benar merasa sendiri, karena saya dengar nih beberapa teman ketika menjenguk para penyintas kanker seringkali mereka salah ngomong ya ketika menjenguk temannya yang terkena kanker. Aduh, kamu harus banyak bertobat, kamu mungkin kurang berderma. Itu kata-kata yang sebetulnya seperti menghakimi gitu loh. Aku tuh kurang berderma apalagi gitu. Salah seorang teman saya gitu ya. Dia itu udah nggak kurang-kurang berderma, dia makan itu sangat-sangat pemilih gitu, tapi terkena kanker juga. Tapi ketika dia sakit, kok nasihat dari teman-teman yang menjenguk itu kadang-kala kok salah ucap menurut versi penyintas gitu ya. Nah, apa hal yang menguatkan dari Mbak Kartini, mungkin dari orang-orang di sekeliling Mbak Kartini? Iya. Sebetulnya yang paling berperanan penting kalau kita dalam keadaan sakit itu pas keluarga ya, keluarga inti yang kemudian beralih ke keluarga istilahnya ring 1 ya, kakak kita, adik kita gitu. Nah, di keluarga saya itu memang sudah menjadi tradisi bahwa kalau ada satu yang bermasalah, yang lain ikut merasakan dan kita dukung doa gitu. Hampir setiap minggu datang ke rumah, kemudian berdoa, memberi kekuatan, kemudian memberikan saran-saran. Kamu kan punya banyak hobi, harus tetaplah lakukan itu apa. Di kamar terus, harus keluar, melihat tanaman, kemudian juga melakukan apa saja. Dan dokter sendiri juga menyarankan, Mas, kalau selama kita masih bisa bekerja, bekerjalah. Karena kan fase kanker ini 1 minggu kita benar-benar drop, 2 minggu berikutnya pelan-pelan kita udah bisa beraktivitas normal. Nah, dari berbagai macam hobi saya, diantaranya menanam, pernik-pernik, membaca, menulis itu ya, saya coret-coret lah, menulis, bikin tulisan apa-apa gitu. Itu yang menjadi kekuatan di samping pastinya berdoa. Jadi selama sakit itu malah banyak menghasilkan karya tulis dong Mbak Kartini. Karya tulis tapi kan buat diri sendiri ya, di dalam buku aja gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh suka ngirim tulisan kecil-kecil ke Reader's Digest. Waktu itu kan ada tulisan yang lucu-lucu apa gitu ya. Nah, ini tiba-tiba dia mengadakan lomba sentuhan ajaib tentang medis. Nah, sudah saya dari tulisan-tulisan saya yang ini saya gabung-gabungkan, kemudian saya kirimkan. Dilalah kok menang, Mas. Menang dan kebetulan juga hadiahnya itu Singapura dolar.
Jadi ya Oke. lumayan lah buat makan-makan di Takashimaya itu. Gitu. Oke, berarti banyak dong kumpulan tulisan. Formatnya apa? Tadi saya baca ada puisi, ada esai, apalagi ini? Atau seringkali juga nulis jurnal gitu sehari-hari apa yang dirasakan? Ya kalau jurnal kan semacam buku harian ya Mas ya. Iya. Kalau puisi ya banyak. Dan ini kebetulan juga Mas, sebelum saya ke Akademi Penulis Buku itu saya suka lihat SIP Publishing ya. Waktu itu mengadakan training tentang puisi. Nah, puisi itu khusus untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Jadi perjalanan selama hidup 50 tahun itu golden age gitu. Nah, kemudian saya rubah-rubah lagi catatan puisi saya yang ini sesuai dengan teori yang diberikan. Dan saya kirimkanlah ke penerbit itu. Dan mereka mau dari puisi itu akan dikurasi oleh ahli puisi, kemudian yang lolos akan dibukukan. Gitu. Dari 3 puisi itu 2 puisi saya lolos, Mas. Dan pastinya tentang kisah hidup lah selama 50 tahun. Oke, termasuk kisah tentang kankernya. Ada ya. Ada nggak contoh bukunya di Ada Mas. Oke, pamerkan dong biar kita judulnya jadi mupeng. Perjalanan Panjang di Masa Senja. Kok di masa senja ya? Oh iya, 50 tahun belum senja lah. Iya makanya. Bukunya seperti ini. Ini isinya puisi semua dari teman-teman penulis. Di situ ada 2 puisi saya. Oke, nanti salah satu puisinya mau dibacakan? Atau puisi yang berbeda yang mau dibacakan? Pokoknya harus baca ya. Ini tidak akan saya matikan Zoom-nya kalau Mbak Kartini nggak baca puisi. Oke, pertanyaan terakhir ini Mbak Kartini nih. Ada niat nggak sih untuk bikin kisah hidup agar perjuangan melawan kanker, bukan melawan, berdamai dengan kanker ini menjadi inspirasi buat sesama penyintas atau keluarga mereka gitu? Ada nggak Mas? Mbak Kartini berapa sekarang usianya? 60. Udah. Oh, 60. Loh. Ya. Udah 60 ya, udah kayak 50 tahun. Berarti tahun ini bisa kan ya? Dikejar ya. Oke, ulang tahunnya bulan? Aduh, bentar lagi, Mas. Maret? Mei masih lama. Masih lama. Oke, moga-moga bisa jadi ya. Kita tunggu nanti kita bisa rame-rame, kita bisa kitik-kitik Mbak Kartini supaya bukunya selesai bulan Mei. Ya, amin, gitu. Amin. Oke, disaksikan oleh 390 peserta Zoom ini. Ya. Oke, Mbak Kartini, yuk. Puisinya disiapkan dan kita pengen mendengarkan Mbak Kartini membacakan satu buah puisi untuk kita semua. Aduh, sekarang ini Mas. Bulan depan, hari Rabu. Ada 2 puisi ya. Oke, boleh. Saya baca satu aja. Judulnya adalah Secuil Raga yang Hilang. Sayup ada suara-suara memanggil namaku berulang-ulang. Ingin aku menjawab, namun lelah dan lemah mendera tubuh ini. Bising suara campur baur, langkah sepatu, derit roda, beradu lantai. Terdengar sayup, ada dan tiada. Kembali aku terlelap. Sadarku datang, menggerakkan kelopak mata. Raut wajah yang kukenal, menampakkan muka, khawatir dan lega. Perempuan berbaju putih, ramah menyapa. Aroma rumah sakit menerpa, menyadarkan ingatanku. Ada rasa hilang dari ragaku. Benarkah? Rasaku berkata, semoga masih ada. Uraba dadaku, timbalan putih menutup luka. Usai sudah, aku tak lagi utuh, seperti semula. Udah, Mas. Oke, makasih banget Mbak Kartini ya. Nanti kita bisa, kalau kita pengen dengar lagi puisinya Mbak Kartini, nanti saya japri ya, minta tolong direkam.
Makasih banget. Nah, teman-teman yang pengen nanti ngobrol atau pengen tanya ini dan itu dengan Mbak Kartini, boleh nanti diketikkan di kolom chat atau buka kamera dan siapkan mic-nya ya, gitu. Makasih Mbak Kartini ya, sehat Sama-sama. selalu ya. Terima kasih Salam. juga buat teman-teman dari Bali, dari Balikpapan, dari Yo, Banjar yang betul. sudah bergabung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya pengen sekarang panggilkan narasumber kita yang kedua, Mbak Yayan. Oke. Udah, maaf kalau saya gonta-ganti panggil namanya ya. Kadang Mbak Yayan, kayak Mbak Christina Lim. Oke. Halo Mbak. Halo Mas Anang. Halo, masih jet lag dari Jepang? Nggak ada hubungannya ya. Mbak, seneng banget. Saya udah baca bukunya, udah dikirimnya, ada tanda tangannya juga gitu ya, udah sampai di rumah. Pertanyaan saya simpel banget ya. Yang pertama kali, buku ini, buku Metamorfosis Kepompong. Ini sebetulnya buku tentang Mama atau tentang Mbak Yayan sih? Tentang Mama. Tentang Mama. Tentang Mama ya. Tapi Iya. 50% kisahnya ada tentang Mbak Yayan. Iya, saya ikut nongol ya. Kayaknya bener-bener aku juga pengen jangan sampai mamaku doang deh yang kondang gitu ya. Jadi teman-teman, keren banget buku ini. Kalau banyak buku tentang kanker, baik itu fiksi maupun non-fiksi, lebih banyak berfokus pada penyintasnya. Tetapi buku ini komplit banget karena kita juga bisa tahu emosi, kemudian suka duka dari keluarga yang mendampingi kehidupan dari seorang penyintas. Jadi kalau nyari referensi dalam bentuk cerita ya, cerita ini kan non-fiksi. Cerita bagaimana kisah hidup Mbak Yayan dan mamanya tentang bagaimana mereka berdamai dari yang semula bermusuhan dengan kanker, kemudian bisa berdamai dan sekarang bisa hidup menikmati kehidupan dengan kanker. Buku ini keren banget ya. Nanti bisa menghubungi Mbak Yayan di nomor telepon yang akan dicantumkan Bu Mimin di kolom chat. 10% ya Mbak ya, saya udah mempromosikan. Makasih. Bercanda. Nah, Mbak, aku mau tanya nih. Boleh. Kapan nih Mama mulai terdiagnosis kanker? Kankernya kanker rektum ya? Apa itu kanker rektum juga? Bisa dijelaskan? Kanker rektum itu kanker usus, jadi tapi lokasinya itu di dekat anus, Mas Anang. Jadi jadi selain kanker itu Mama juga kelihatan lebih menderita juga waktu akhirnya harus disambung ususnya menggunakan stoma. Itu juga jadi lebih down lagi setelah harus pakai stoma itu. Tahunnya 2018, jadi setahun setelah papa saya juga meninggal karena kanker usus. Oke, berarti kalau boleh saya nggak boleh menyimpulkan ya. Kalau saya tangkap dari kisah itu, ketika seseorang pakai stoma itu bukan hanya terganggu secara aktivitasnya, kemudian gerak-geriknya, tetapi juga psikologisnya itu juga terbawa banget gitu ya. Iya, betul. Karena jadi langsung PD-nya luntur itu loh. Jadi sama sekali nggak mau keluar rumah. Terus dia takut kalau misalnya orang lihat ada kantong stoma di perutnya itu loh. Jadi nggak pede sama sekali. Oke. Padahal stoma yang model-model sekarang kan sebenarnya tidak beraroma gitu ya. Artinya itu kan tetap rapat sebetulnya ya. Gitu. Cuma ya itu kalau misalnya takut gembung atau gimana ya, waktu kan harus dibuang berapa kali sekali, harus ke kamar kecil gitu Mas Anang. Oke. Tapi Mama bisa mandiri ya ketika itu ya? Itu juga perlu waktu. Perlu waktu. Ya, kita juga waktu itu agak ini juga nggak langsung bisa, tapi pelan-pelan bisa akhirnya. Oke. Tadi kalau kita baca di awal ya, bagaimana seseorang ketika divonis kanker, mungkin dia akan mengalami banyak hal selama kesedihannya itu. Apa sih yang berubah dari Mama ketika tahu-tahu dia divonis dan penyakitnya mirip-mirip dengan yang menyebabkan Papa meninggal ya, kanker? Dan apa perubahan hidup perubahan hidup yang dialami oleh Mama, termasuk juga dengan Mbak Yayan dan keluarga Mbak Yayan ketika vonis itu kemudian harus dipercayai gitu? Perubahannya itu langsung wajahnya itu tanpa senyum, jadi ekspresinya benar-benar datar gitu Mas Anang. Jadi
kalau kita bicara tentang, kita kan satu keluarga itu kepingin mama juga mempersiapkan, kita nggak tahu kapan kita sampai misalnya Tuhan manggil gitu kan. Jadi mau nggak mau kita siapin Alkitab supaya dibaca, terus kita doa bersama. Itu sama sekali nggak mau. Jadi responnya benar-benar nggak ada. Sudah ini ya, sudah hopeless banget gitu ya. Hopeless, terus setiap kali itu hampir setiap hari dia kepingin mati gitu loh. Jadi sampai kita juga mau mau mendampingi itu kadang-kadang jadi ikut emosi gitu masalahnya. Iya. Berarti oke deh. Sekarang kita lihat dari sisi Mbak ya, Mbak Yayan yang mendampingi seorang mama yang terkena kanker gitu. Mengalami nggak juga masa-masa di mana gregetan banget gitu ya. Sebetulnya Mbak Yayan tahu mama itu harusnya gini, tapi karena mungkin mama ketika itu sedang drop, tidak ingin, mungkin gairah hidupnya sedang benar-benar tidak ada gitu. Mbak Yayan mengalami juga semacam gangguan emosional juga nggak ketika mendampingi mama? Iya. Saya juga emosional juga waktu itu, jadi sering salah ini berbeda pendapat gitu loh. Tiap kali kita malahan jadinya saling nggak bisa kompromi dengan sesuatu yang kita putuskan. Harusnya kita memutuskan A gitu ya, itu malah jadinya yang satu A, yang satu B, nggak ada yang mau ngalah gitu. Okay. Jadi benar-benar negatif juga di situ di keluarga. Padahal saya kan harusnya menyiapkan lingkungan yang positif buat mama gitu kan. Tapi itu susah sekali gitu loh, sampai akhirnya saya memutuskan untuk join di gereja gitu ya. Itu satu kursus evangelisasi pribadi itu salah satunya itu supaya saya lebih tenang, terus bisa kuat juga gitu masalahnya. Oke. Nah sekarang soal nulis buku nih, apa sih yang sebenarnya yang mendorong Mbak Yayan menulis buku ini? Yang pengen mama atau kakak adiknya Mbak Yayan atau Mbak Yayan sendiri yang pertama kali mencetuskan ide bikin memoir tentang mama? Waktu itu kan ikut kelas biografinya Mas Anang. Nah setelah itu saya langsung ya pokoknya langsung terlintas gitu aja kalau aku pengen mama itu kisahnya dibaca semua orang gitu. Ya walaupun tadinya memang konsumsi untuk pribadi, untuk keluarga, tapi kok kayaknya kalau nggak dibaca sama orang lain kok ada yang kurang gitu. Jadi saya juga open PO juga untuk teman-teman itu. Apa sih bagian terberat ketika proses menulis ini ya, Mbak Yayan? Proses terberatnya itu ketika untuk wawancara itu kan perlu misalnya yang mau ditulis itu harus menceritakan secara detail. Nah, kalau di sini mama itu kan kurang bisa bercerita tentang bagaimana perasaannya. Jadi itu cukup berat juga buat saya untuk untuk menuliskan ceritanya. Tapi setelah saya setelah mencoba lebih dalam pakai hati gitu Mas Anang, itu lebih akhirnya bisa memahami betapa ternyata memang bukan sulit untuk menceritakan, mungkin karena memang terlalu berat untuk diceritakan gitu. Oke, jadi teman-teman yang hari ini hadir, yang mungkin belum pernah nulis biografi, salah satu tugas terberat dari seorang penulis biografi adalah membongkar kenangan-kenangan yang mungkin sesuatu yang tidak nyaman ya buat narasumber kita gitu ya. Saya pernah kejadian ketika nulis sebuah biografi, udah jauh-jauh datang ke Manado, hari pertama bisa wawancara, hari kedua klien saya ngumpet dan tidak mau menemui saya gitu ya. Karena kita harus membongkar sesuatu yang mungkin sudah dia tutup rapat-rapat ya, kenangan buruk itu. Nah itu harus pinter-pinternya seorang penulis biografi. Nah Mbak Yayan berhasil banget. Kalau kita baca di buku ini malah agak susah membedakan ini biografi atau novel ya. Mbak Yayan ini udah
udah pengalaman banget ketika nulis buku pertama Varaya ya, novel, sampai kemudian pengalaman itu dia bawa ke pengalaman nulis fiksi, membangun konflik, dialog segala macam di dalam buku ini. Jadi tokoh utama di dalam buku memoir ini adalah Mbak Yayan dan mamahnya. Bagaimana mereka, kebetulan uniknya dua orang ini karakternya mirip, sama-sama keras, sama-sama bandel, sama-sama susah untuk menerima kata-kata dari pihak satunya. Maka bisa saja mereka bertengkar untuk urusan makan, ketika di rumah sakit mereka juga bertengkar. Pokoknya keren banget ya. Harus dibaca bukunya gitu ya. Mbak Yayan, prosesnya berapa lama sih nulis buku ini? Itu dari bulan Maret, Mas Anang. Mas Anang kan buka kelas biografi Maret 2021 ya. 22 ya. 22. Nah, itu sampai bulan November. Berarti 8 bulan prosesnya. 8 bulan ya. Oke, itu termasuk proses yang cepat ya. Gitu. Tapi itu banyak berhentinya, Mas Anang. Jadi kalau misalnya... Coba berarti kalau nggak berhenti bisa berarti lebih jago lagi. Lebih cepat lagi. Oke, saya coba lihat berapa jumlah halaman. 180 halaman ya. Ini keren banget ya. Bisa selesai dalam tempo cepat banget. Gitu. Nah, pertanyaan nih. Nanti ada mama nggak? Atau... Ada. Oke. Hadir ya. Boleh. Berkenan nggak mama angkat suara? Aku pengen dengar suara mama. Nah, mama... Perasaan mama saat dia menimang ada buku tentang kisah hidup beliau, apa perasaan atau kalimat yang terlontar dari mama ketika bukunya sudah berwujud nih, Mbak Christine? Sebentar. Halo, Ma. Masih di mute kayaknya, Mbak. Halo, bisa, Ma? Oke, kita nantikan. Enggak, ini ya. Soalnya beda ruangan. Oke. Kelihatan sehat banget, Mama. Oh, sebentar. Ini saya bukakan dulu. Tuh dia. Oke. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Anang. Senang banget bisa bertatap muka dengan Ibu. Semuanya. Pernah nggak terpikir Ibu akan dibuatkan buku kisah hidup dengan cover foto Ibu oleh Mbak Yayan? Oh ya, dia memang bertanya-tanya pada saya, Mama mau dibikinkan buku, mau enggak? Maunya silakan aja gitu. Oke. Ya. Iya. Jadi saya bahagia, saya bangga dengan hasil karyanya Yayan. Oke. Mbak Yayan pinter ya. Mbak Yayan galak enggak ketika proses wawancara? Ya kadang-kadang banyak nggak sabarnya? Ya sabarlah. Ya di depan kamera. Sabar ya. Oke, puji Tuhan. Ya udahlah gitu. Nyambung lagi gitu. Ada nggak bagian-bagian cerita yang Ibu bilang ini jangan dimuat dong? Gitu. Atau terserah Mbak Yayan? Itu yang saya merasa minder gitu ya Pak Anang. Waktu pakai stoma gitu. Karena suka ini loh, suka melempung gitu. Okay. Ada udara di situ. Okay. Ya. Jadi saya
gimana nggak mau keluar, terus bajunya juga selalu pakai daster. Harus pakai daster ya biar nggak Iya. kelihatan menggelembung gitu ya. Iya gitu. Oke. Terus saya ya puji Tuhan kok waktu kemo saya nggak rontok rambut saya loh. Iya. Nggak rontok. Kalau tebel, lain orang pada rontok tuh saya enggak. Iya. Iya. Oke. Tapi nggak suka makan tuh Pak. Iya, ada cerita tentang satu makanan yang harus dibeli di tempat khusus ya Mbak Yayan ya. Apa tuh makanannya yang harus dibeli di rumah sakit ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Itu roti telur asin. Roti telur asin. Iya. Betul ya Maya? Iya. Satu hari satu minumnya kadang nggak sampai 1 botol 600 cc itu nggak sampai. Iya. Dan itu keren banget diceritakan oleh Mbak Yayan di kisah ini ya. Bagaimana dramanya mobilnya harus muter berkali-kali karena susah parkir juga gitu ya, sehingga harus untuk mendapatkan satu roti gitu dan itu dijatah ya. Hanya bisa beli berapa gitu ya. Ya Mbak Yayan ya. Gitu. Oke. Oke, makasih Mama ya, Bu Endang ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah mendoakan saya. Oke, baik. Saya bisa sembuh, bisa dipulihkan. Puji syukur sekali Tuhan atas kesembuhan saya. Oke. Ada Pak Andreas yang hadir. Baik, kita pengen mendengarkan satu orang yang punya peran besar di dalam kehidupan ini, yaitu Pak Andreas. Pak Andreas mau kasih testimoni atau sebuah pernyataan untuk Bu Endang dan Mbak Yayan. Silahkan. Halo. Selamat sore. Saya pakai dulu wireless saya. Halo Bu, Ibu dan Christine. Saya mendengar kabar, terus melihat wajah Ibu, siapa namanya? Ibu Endang. Ibu Endang ya. Bu Endang, saya waktu di komunikasi sama Bu Christine, saya bahagia sekali. Saya tidak terbayangkan waktu saya datang mengunjungi Bu Christine dengan wajah yang sekarang. Saya sampai baru panggil istri saya untuk melihat. Karena waktu itu saya datang, Ibu Endang memang sudah gimana ya, benar-benar makan nggak pengen diajak ngomong pun sepertinya susah untuk menerima semuanya. Tetapi saya coba bercerita tentang pengalaman saya waktu melawan nasofaring. Bagaimana tidak ada cara lain, harus dipaksa perlahan tapi harus ya, dan kekuatan doa itu yang penting. Hari ini saya lihat wajah Ibu, tidak ada kata lain. Saya bahagia sekali. Saya bahagia sekali, ternyata Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan. Yang penting kita mau percaya, berserah, berjalan. Tuhan pasti ada caranya untuk menyembuhkan. Ya, yang penting hati ya. Tadi dibilang hati yang gembira adalah obat. Yeah. Kalau saya selalu kalau berkunjung ke orang-orang sakit kanker, saya selalu mengatakan menerima adalah awal dari kesembuhan. Tanpa menerima, kita tidak akan kuat untuk melawannya. Proses memang berat, tetapi jalan tetap ada, kekuatan tetap ada. Itu aja. Hari ini saya senang sekali, Bu Christine, Bu Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Andreas dan istri. Halo, apa kabar? Saya lama nggak main ke rumah. Terima kasih sekali Pak. Ya, terima kasih Tuhan. Doanya. Mempertemukan kita. Waktu itu nggak bisa melayani. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya senang sekali lihat wajah Ibu. Iya. Puji Tuhan. Ya. Semoga nanti kapan-kapan saya datang ya. Diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki. Amin. Amin. Nanti saya cari waktu datang ya. Saya ketemu Ibu ya. Udah lama juga. Ya.
Hanya Tuhan yang bisa membalas, Pak. Terima kasih Amin. banyak. Amin. Harus ngomong apa gitu. Ya. Puji Tuhan lah, Tuhan ternyata berkata lain ya. Ya, betul. Punya rencana lain ya. Ya, hari ini pikiran saya tinggal berapa bulan lagi gitu loh, Pak. Ya, tapi saya bertekad, Pak. Saya mau coba makan gitu, Pak. Iya. Saya mau coba makan ya dikit-dikit gitu, terus akhirnya bisa, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ya. Karena tidak makan mau dari mana kuatnya. Saya bilang harus makan, gimana caranya harus makan. Ya, kalau lihat tangan saya, lihat kaki saya tinggal berapa bulan gitu. Saya memiliki tekad itu yang kuat ya. Saya mau coba makan. Akhirnya coba sedikit 1 sendok, 2 sendok gitu. Akhirnya bisa, Pak. Puji Tuhan. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya sangat menyadari kalau saya boleh sembuh bukan Tuhan untuk berikan untuk saya, tetapi untuk menjadi berkat orang lain. Saya tahu Bu Endang juga udah dikasih sembuh, ya nanti sekali-sekali kita kunjungan ya ke orang sakit kanker yang sedang membutuhkan. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Karena semangat kita bisa menyemangati mereka. Ya. Iya betul Pak. Iya. Makasih. Baik, terima kasih sekali Pak Andreas untuk semangatnya kepada Bu Endang dan kita semua ya hari ini ya. Kita sama-sama didoakan biar kita sama-sama siapapun yang hari ini sembuh, entah itu yang sakit maupun yang sedang mendamping keluarga yang sakit, hari ini kita sama-sama dikuatkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Ya, makasih semuanya. Makasih Bu Endang. Makasih Pak. Ya, sehat selalu ya. Amin. Mbak Christine, oke, senang banget hari ini udah sharing. Ada rencana bikin buku apa lagi nih Mbak Yayan setelah ini? Atau ada yang sedang nunggu dipercetakan? Oh, belum. Rencana kepingin bikin pengalaman jalan-jalan nih Mas Anang. Oh, oke. Buku traveling ya yang kemarin ya. Oke. Kita tunggu ya. Mbak Yayan adalah penulis serba bisa. Mau novel, mau buku traveling, mau biografi bisa ya. Kita semua juga bisa. Oke. Makasih banget Mbak Yayan untuk sharingnya. Suatu ketika kita sharing lagi ya. Oke, makasih Mas Anang. Makasih kembali. Makasih yang sudah hadir semuanya. Ini bisa menyempatkan diri untuk bertemu di sini. Oke, boleh disapa teman-temannya yang hari ini hadir, teman-teman spesialnya Mbak Yayan. Oh, ini ada Bu Penny. Halo Bu Penny, yang masih di busway karena harus training di Jakarta. Kemudian ada Cimagda, Penti, ada lagi Ika, yang paling ini support ya, Mas Anang. Iya, sama saya juga support banget. Iya. Juga ada saudara-saudara saya yang hadir juga di sini. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya, baik Mbak Yayan, makasih ya. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi sharing dari dua sahabatnya, boleh nanti mulai boleh resen atau ketikan di mana di kolom chat. Tapi sebelum itu saya mau umumkan lagi deh, ada 2 orang pemenang door prize-nya ya. Kali ini door prize saya berikan kepada 2 orang yang paling antusias mengikuti acara nih. Antusiasnya ukurannya seperti apa? Yang pertama, orang yang paling pertama kali submit di grup WhatsApp, grup temporer kita untuk bisa menerima link Zoom. Dan satu lagi adalah seseorang yang ngantri paling dulu di ruang Zoom ini. Ya, siapa dia? Yang pertama, orang yang paling antusias di grup WhatsApp adalah Mbak Natalia Erin. Ya, Mbak Natalia Erin berhak 1 door prize. Kemudian yang kedua, yang paling dini, paling awal ngantri di ruang Zoom ini adalah Mbak Fitria, ya itu adalah 2 orang yang berkesempatan untuk bisa memenangi door prize dari, nanti kita bisa pilihkan ya, apakah mendapatkan buku dari Mbak Kartini, ataukah mendapatkan buku atau paket makanan dari Mbak Yayan, ya nanti biar diatur oleh Bu Mimin. Oke. Nah sekarang teman-teman yang pengen bertanya, kita ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya. Yuk, boleh, tadi ada yang resen ya, saya lihat ya.
Oke, saya coba lihat. Oke, Mbak Elis Pujawati. Setelah itu menyusul Mas Zulfi Sofiyudin. Ya, silakan Mbak Elis dulu. Iya, terima kasih. Masuk Pak ini? Masuk, suaranya merdu. Iya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Elis Pujawati dari Kota Banjar, Jawa Barat. Itu kalau tahu Ciamis itu lebih 26 km lagi dari sesudah Ciamis menuju Pangandaran. Ya. Pertanyaan saya, Pak, sebenarnya apa sih pemicu kanker Sebentar, itu? ditujukan pada siapa nih? Kepada Mbak Kartini atau kepada Mbak Yayan? Oh, kepada siapa itu ya? Mbak Yang Kartini pertama, boleh lah. Ibu Kartini. Ibu Kartini, ya Ibu kita Kartini. Oke. Ya Ibu kita. Ibu, ini saya mau nanya, sebenarnya apa sih sebenarnya pencetus kanker itu? Benarkah kata orang bahwa kanker itu dicetuskan dari awalnya sekali itu dari stres yang berat? Atau ada juga yang mengatakan dari makanan? Itu saja mungkin pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya mewakili pertanyaan 1 juta umat di Indonesia ya. Benar nggak kanker itu karena stres? Kalau stres berarti saya mungkin berpotensi. Oh enggak nih, saya nggak stres. Yang kedua adalah makanan ya, makan ya mungkin saya berpotensi ya. Saya makan apapun ya. Oke, Mbak Kartini yuk bisa dibantu menjelaskan paling tidak sesuai dengan sepengalaman Mbak Kartini selama terkena kanker. Iya. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore Ibu. Saya bukan dokter ya Bu. Jadi saya mencoba dari pengalaman, dari yang saya baca dan juga yang saya terima informasi dari dokter. Kanker itu sebetulnya agak susah juga disebabkan oleh apa. Tetapi memang ada yang namanya hormonal dan dari makanan. Jadi hormonal itu memang ada di dalam tubuh kita, memang ada hormon yang berpotensi untuk menjadi kanker. Nah, pemicunya adalah bisa salah satu tadi stres. Jadi kalau stres itu kan berarti kita tidak happy ya Bu, tidak bahagia, sehingga itu menimbulkan apa? Kita menjadi banyak pikiran. Otomatis kalau banyak pikiran, efeknya ke misalnya makan, kurang memperhatikan makanan yang bergizi. Nah, itu bisa jadi hormonal. Kalau dari makanan bisa juga Ibu, dari yang saya baca itu seperti ada orang penderita yang setelah melakukan pengobatan harus menghindari misalnya keju. Semua hal yang berbau keju, bisa susunya, bisa makanan roti yang banyak mengandung keju begitu. Jadi itu mungkin yang dibilang dari makanan. Tetapi bisa juga dari makanan yang mengandung lemak begitu banyak. Saya rasa kalau sesuatu hal yang kita lakukan dalam jumlah yang over, terlalu banyak, itu memang dampaknya tidak bagus ya. Demikian juga makanan yang banyak mengandung lemak dan berada di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita juga kurang bergerak, nah itu yang akan menjadi pemicu sakit itu juga Ibu Elis. Begitu Mas Anang. Gimana Bu Elis bisa menjawab? Iya Ibu, itu saya pikir memang masuk akal Ibu apa yang Ibu jawab tadi. Dan alhamdulillah Ibu, memang saya terus terang saja saya tidak suka keju, biar orang mengatakan saya kamse upai atau apa, nggak apa-apa. Tapi saya memang tidak suka keju. Paling sedikit aja, itu pun harus di atas kue kering sedikit dibakar aja, diparut ya, parutan kecil itu. Paling itu. Kalau kejunya yang asli keju saya benar-benar tidak suka. Dan juga kebetulan saya tidak suka susu. Kalaupun saya terpaksa minum susu, itu susu Hilo saja untuk yang gold itu, karena usia saya sekarang 58 tahun ya. Masih muda Bu, masih muda. Ya, itu yang dipoto itu foto 2 tahun yang lalu Ibu. Oh itu iya. Kemudian
saya untuk memenuhi gizinya ya dari ini aja lah sedikit. Apalagi saya tidak suka susu kental itu, nggak suka sama sekali. Rasanya sudah nggak enak dan enak juga. Dari kecil saya nggak pernah minum susu kental gitu ya. Kemudian apa itu yang lemak-lemak juga saya tidak terlalu sih gitu. Dan kopi juga saya tidak pernah minum kopi seumur hidup saya. Oh gitu. Iya, saya hanya minum air putih dan air teh sekali-sekali itu aja sih selama hidup saya. Ya, Ibu sayur ya Bu ya. Kartini, sayur saya ya sayur paling bagus. Saya suka sekali sayur apa aja, buah-buahan apa aja saya suka gitu. Itu Ibu Kartini mungkin ya dari saya. Iya. Oke, Mbak Elisia, terima kasih sharingnya ya, gitu. Iya. Pola hidup sehat dengan makan yang sehat ya, Mbak Elisia. Gitu. Iya. Oke, yuk di belakang ada Mas Zulfi. Halo Mas Zulfi. Ya, makasih bisa kedengaran ya. Halo. Oke, nah suaranya jelas kok. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zulfi dari Sampang, Cilacap. Mohon maaf ini masih di mobil ya Mas. Jalanan bareng-bareng teman-teman ini. Izin bertanya kepada Mbak Yayan. Oke, sebetulnya sih saya bukan penulis tapi ingin tahu gitu. Tadi kan disebutkan bahwa untuk yang paling susah itu adalah menggali sesuatu yang mungkin sangat berat untuk disampaikan oleh yang diwawancara. Dan juga mungkin karakternya tadi sama-sama, mohon maaf, keras kepala gitu. Nah itu cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Dan cara menuliskannya itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Zulfi. Oke, Mbak Christine Lim udah menangkap pertanyaannya tentang proses menulisnya gitu, Mbak Christine. Iya, iya. Oke. Selamat sore Mas Zulfi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak, terima kasih juga. Prosesnya jadi saya lebih banyak menyelami jadi seperti saya masuk ke dalam emosinya yang saya tulis itu. Jadi dari sisi apa ya, benar-benar kayak kita masuk ke dalamnya, terus mulai nulis itu, kemudian kok tiba-tiba kayak jari-jari tangan saya itu kayak udah seperti apa, saya menjadi dia gitu. Memang awalnya agak susah, tapi kalau setelah dicoba gitu ternyata bisa juga. Dan itu juga waktu itu saya dapat ilmu sedikit dari kelasnya Mas Anang itu mengenai point of view. Jadi kalau misalnya kita agak kesulitan, kita bisa mundur pakai point of view orang ketiga. Nah, di situ kan di buku itu saya pakai point of view orang pertama. Jadi harusnya mama saya yang menceritakan kondisi, terus keadaan, semuanya diceritakan menggunakan aku. Tapi setelah saya kesulitan, saya mundur, saya ambil point of view orang ketiga, seakan-akan saya berada di ruangan yang benar-benar mencakup semuanya, bisa melihat kondisinya semuanya bukan cuma dari diri saya sendiri gitu. Itu kemudian membantu supaya mencairkan kesulitan yang akhirnya bisa dituliskan gitu, Mas. Bisa menangkap nggak ya? Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya. Semoga bisa menginspirasi Mas Zulfi kalau misalnya jadi suka nulis itu lebih baik lagi. Ya, salam. Oke, Mas Zulfi. Saya yakin Mas Zulfi sebenarnya udah pengen banget nih nulis sesuatu ya. Kita tunggu ya Mas Zulfi ya. Nanti bisa japri pada Mbak Yayan atau japri saya atau ikutin Instagram kami ya. Nanti kita bisa japri-japrian kemudian proses nulisnya seperti apa gitu ya. Kita tunggu karya dari Mas Zulfi gitu. Oke, makasih. Makasih Mas Anang. Makasih Mas Anang, Mbak Yayan. Makasih. Nah, ini saya lihat ada pertanyaan dari Mbak Aik ditujukan pada Mbak Kartini nih, Mbak Kartini ya. Saya coba bacakan ya.
Oke. Bu Kartini, berapa lama jangka waktu sejak diketahui terkena kanker, kemudian operasi, sampai dengan dinyatakan sembuh? Jadi saya ulang, Bu Kartini, berapa lama jangka waktu sejak diketahui terkena kanker, sampai kemudian operasi dan dinyatakan sembuh? Butuh waktunya berapa lama tuh, Mbak Kartini? Pertanyaan dari Mbak Ai. Ya. Iya. Selamat malam, Mbak Ai. Saya itu, jadi ceritanya begini nih. Berarti saya kan Juni sebelumnya itu, Mas, 2 bulan sebelumnya itu sebetulnya saya sih merasakan ya ada sesuatu di payudara sebelah kiri. Tetapi waktu itu saya masih berpikiran, ini paling hormon gitu ya. Kita sebagai wanita kan kalau tiap bulan mau haid itu kan hormonnya pasti ada. Jadi saya pikir gejolaknya itu hormon gitu. Jadi saya kesampingkan itu gitu. Kemudian dalam 2 bulan sebelum bulan Juli itu saya sering merasakan demam nggak jelas gitu, sumeng meriang gitu. Kemudian saya ke dokter biasa, dokter langganan, dokter umum, coba dicek gejala tipes negatif, kemudian dicek demam berdarah negatif, tetapi ada laju endap darah itu agak tinggi di atas normal gitu. Kemudian dokternya bilang, kayaknya ada sesuatu deh, Bu. Coba Ibu ingat-ingat yang Ibu rasakan apa? Di dalam perut atau di mana? Kemudian saya terus terang sama dokter itu, dokter pilih, iya lu dok, sebetulnya ini benar nggak sih? Gitu. Kemudian dia melakukan pemeriksaan, udah ini saya beri pengantar untuk mamografi. Jadi mamografi, kemudian ya itu tadi, mamografi, biopsi, kemudian melakukan pemeriksaan bulan Juli, kemudian bulan Desember, Juli ke Desember berarti 6 bulan ya. 6 bulan, Desember dioperasi, kemudian perlu 4 kali lagi kemo, 4 kali. Setiap kemo itu kan setiap 3 minggu sekali. Kemo itu jadi saya lakukan mulai bulan Februari, Maret, April, Mei. Ya kira-kira 1 tahun lah Mbak Ai. 1 tahun itu selesai proses kemonya. Nah, tapi di dalam cancer itu selalu ada periode 5 tahun, periodenya 5 tahun. Ya. Kalau 5 tahun itu aman, ya kita harus melakukan maintenance tubuh kita sendiri gitu. Jadi obat yang saya minum Femara itu 5 tahun. Setelah 5 tahun, nah baru kita melakukan pemeriksaan rutin kanker umum, kemudian breast cancer-nya diperiksa lewat lab. Dan jaga makanan, dokter saya bilang paling bagus itu 1 hari itu 1 mangkok sayur hijau. Ya. Kemudian kurangin makanan berlemak, tetapi jangan terus tidak makan protein sama sekali gitu. Daging boleh, tapi tidak berlemak. Kalau nggak mau daging, diganti tahu. Kemudian ya itu tadi, jaga emosi kita lah Ibu, jaga emosi kita. Kemudian juga kita harus berdamai dengan penyakit itu, karena bagaimanapun kan kita selama hidup penyakit itu ada di dalam tubuh kita. Jadi ya kita harus beriringan, berjalan bersama. Nah, salah satunya adalah supaya tidak membangkitkan si kanker ini, jadi kita harus stop gula. Karena makanan kanker itu adalah gula. Jadi saya udah bertahun-tahun itu stop gula, tapi ya akhirnya udah merasa diri agak sehat gitu ya. Ya kadang-kadang pengen minum manis nggak apa-apa. Itu aja Mbak Ai menjawab. Gimana Mbak Ai? Pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, mumpung ketemu Mbak Kartini. Suaranya nggak masuk Mbak Ai? Nggak masuk. Belum masuk. Ya udah kedengeran. Gimana Mbak? Nggak kedengeran ya Mas Anang ya? Nggak kedengaran. Mungkin settingnya di mikrofonnya.
Enggak. Ya, nggak kedengeran. Nggak masuk. Atau coba dicabut dulu di earphone-nya dari laptop, mungkin bisa langsung aja. Halo, nggak masuk. Atau boleh WA saya Mas Anang kalau kalau nggak kedengeran. Iya, kalau nggak nanti bisa di WA, WhatsApp kita atau di grup ya, atau kalau nggak nanti Japri. Ya. Japri juga boleh. Oke, boleh. Makasih banget ya Mbak Ai ya. Oke, ya. Oke, yuk kita lihat tadi saya lihat ada 2 orang yang raise hand ya. Yang raise hand. Oke, kita lihat. Mbak Fitria, ayo Mbak Fitria mau bertanya? Ya, makasih Mas Anang. Oke. Izin off cam ini lagi hujan gede soalnya di sini. Izinnya cuma sekali nih, habis itu nggak boleh off cam. Ini pertanyaan saya untuk Mbak Kartini dan juga mamahnya Mbak Yayan. Tadi soalnya sudah disinggung oleh Mas Anang, Mbak Kartini dan juga Mbak Bu Endang ya, mamanya Mbak Yayan, bahwa kalau orang berkunjung kemudian menanyakan hal yang sama dan padahal itu kan sebetulnya membuka sesuatu yang sangat berat diceritakan, itu kan sangat nggak nyaman ya. Nah ini saya mungkin menanyakan sebetulnya kalau kita berkunjung itu kalau dikunjungin itu yang diharapkan sebetulnya apa sih gitu? Karena kan kadang kan itu kalau kita bertanya mengunjungi orang sakit kan pasti otomatis yang ditanyakan sakit apa gitu kan gitu ya. Jadi mungkin supaya menjaga supaya kedepannya kalau ketemu dengan teman-teman yang sakit supaya bisa menjaga perasaannya, mungkin bisa sharing Mbak Kartini dan mamahnya Mbak Yayan yang diharapkan dari pengunjung itu apa sih sebetulnya yang diobrolin apa sih gitu. Matur nuwun Mbak. Ya. Matur nuwun Tante. Ya. Serba salah sih memang ya. Jadi ya kalau ilmunya orang yang suka motivator ya. Saya suka dengar dari motivator. Kalau kita berkunjung ke orang sakit itu harus membawa aura yang positif gitu loh. Jangan menangis misalnya, jangan bermuka sedih gitu loh. Jadi supaya aura kita itu menular kepada yang sakit. Jadi memang benar Mbak Fit. Jadi serba salah. Kita tuh kan nggak nyaman kalau pertanyaannya nggak terlalu detail sih sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau detail banget, memangnya kamu nggak jaga makanan? Memangnya kamu ini itu kan kayak itu kan aku udah jaga makanan juga gitu. Ya jadi ya mungkin lebih ke yang happy saja. Misalnya kalau yang kita tengok itu teman dekat, kita bicarakan aja yang tadi kita baru ketemu ini loh, atau tahu nggak kegiatan yang terakhir, makanya cepet sembuh supaya nanti bisa gabung lagi gitu. Ya Mbak Fit. Iya. Jadi tidak bertanya tentang penyakitnya ya, intinya ke situ ya Mbak ya. Bertanyanya lebih gimana sekarang, apa yang dirasakan, udah enakan toh gitu loh. Oke. Nah, lebih ke yang gitu-gitu. Tapi mungkin kalau mau bertanya tentang penyakitnya bisa ke suaminya keluarga, ya? Atau ke anaknya gitu, mungkin lebih. Oke, makasih banyak Mbak. Kalau ke Mbak Yayan gimana? Mbak Yayan? Iya, Mas Anang. Mewakili mamah mungkin. Oh, iya, boleh. Kalau yang berkunjung saya justru senang sebenarnya dikunjungi, cuman kalau misalnya lebih senang lagi itu kalau sesama yang dulunya udah pernah menderita kanker misalnya itu datang berkunjung, itu lebih senang lagi karena begitu mereka sharing itu bisa membuka hati mama. Jadi waktu itu saya sempat nyari-nyari ya siapa yang pernah kena tapi bisa berkunjung, itu sempat saya juga bingung karena waktu itu kelompok yang maksudnya dari teman-teman itu nggak ada gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba waktu itu ada acara CAP itu yang di gereja itu, kemudian bisa Pak Andreas itu menyampaikan kalau ada saudara atau keluarga yang sedang menderita kanker,
bisa hubungin saya gitu. Itu saya langsung menghubungi Pak Andreas pada saat itu juga kalau minta dikunjungin untuk mama saya itu, karena memang butuh orang yang sudah merasakan gimana rasanya, itu kayaknya lebih klop gitu. Kalau orang yang nggak pernah merasakan, kayak keluarga kan nggak ada yang merasakan apa yang dirasakan mama. Jadi setiap kali saya ngomongin, mah makan gini, itu udah kayak angin aja, udah nggak direspon sama sekali gitu. Itu Mbak Fit. Iya. Terima kasih banyak Mbak Kartini, Mbak Yayan. Iya, Sehat sama-sama. selalu. Sehat selalu juga. Terima kasih. Oke, hari ini kita dapat tips ya, cara membesuk orang sakit. Keren banget. Tapi memang gini ya, serba salah bener tadi kayak Bu Kartini. Kalau kita bermuka sedih itu kan niatnya supaya memperlihatkan kita simpati ya. Iya. Tapi justru kalau kita udah sakit, yang datang juga pakai wajah sedih ya, kita jadi ikut sedih gitu. Tapi oke lah, kita bisa belajar tentang itu. Tapi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Christine Lim, sebetulnya orang yang sakit tuh karena dia udah terlalu sering diminta untuk berbicara, untuk bercerita, buat sekali-sekali ajak seseorang yang membesuk, justru yang besuk itu yang banyak cerita, terutama orang-orang yang mungkin pernah mengalami penyakit kanker kemudian sudah mulai sembuh, itu justru sangat-sangat ditunggu oleh teman-teman yang penyintas kanker ya. Lebih kurang seperti itu ya. Oke teman-teman, makasih banget untuk perjumpaan kita. Sekarang udah pukul 5:30 kurang 5. Makasih banget udah 1,5 jam kita udah ketemu, udah ngobrol bareng. Rasanya nggak ada habisnya kalau kita mau terus berbicara, terus ngobrol ya. Teman-teman terus bisa terus terhubung dengan Mbak Yayan, dengan Mbak Kartini atau dengan siapapun yang ada di sini. Ya, dan makasih banget untuk semua teman yang tadi udah bertanya ya Mbak, terutama teman-teman ini udah saya catat ya. Bagi teman-teman yang tadi bertanya tapi belum bergabung di grup temporer kita, silahkan nanti hubungi Bu Mimin ya untuk menyampaikan alamatnya ya. Nanti akan diatur siapa mendapatkan hadiah apa gitu ya. Kalau teman-teman tidak menghubungi Bu Mimin, Bu admin ya atau co-host, nanti akan kesulitan untuk proses pengiriman hadiahnya. Oke. Kita akan akhiri pertemuan ini. Makasih banget kita sama-sama sudah mendapatkan semangat, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan cerita yang meneguhkan. Sekarang saatnya kita untuk foto keluarga. Bagi yang bisa menyalakan kamera, yuk kita nyalakan kamera supaya kita bisa bareng-bareng foto dan ini menjadi kenangan indah buat kita. Ya, ayo. Tadi ada sekitar 36, beberapa sudah live ya. Makasih ya udah hadir. Ya, kita akan berfoto bareng ya. Teman-teman Mbak Yayan tadi sama dari Semansa ya, teman sekolah ya, SMA Negeri 1 ya. Oke ya, yuk udah oke, yang udah buka kamera. Oke, kita akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3 ya, saya ulangi lagi. Oke, nah udah mulai Mbak Dani buka kamera, Mbak Susana buka kamera, Mas Bahrun buka kamera. Ayo, Mbak Ika Pate dari mobil udah buka kamera. Oke. Boleh buka masker yang pakai masker. Nah, gitu. Oke. Cukup ya? Oke, saya hitung lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, makasih banget untuk semuanya. Perjumpaan ini sangat berkesan buat kita. Kita akan bagikan rekamannya nanti di grup temporer kita. Boleh dibagikan kepada teman-teman yang sesama mungkin penyintas atau yang keluarganya ada yang terkena kanker. Boleh banget. Moga-moga apa yang sudah dibagikan oleh Bu Kartini, Mbak Kartini ya, Mbak Kartini, Bu Endang, Mbak Christine Lim itu akan menginspirasi kita ya. Jangan ragu untuk menuliskan kisah hidup dari orang-orang yang sudah menginspirasi kita. Itu akan sangat besar pengaruhnya bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Salam buat semua orang yang kita cintai ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Mas Ana. Terima kasih Mas Ana, Mbak Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Sampai jumpa. Bye. Oke. Salam buat semua teman-temannya Mbak Kartini, teman-temannya Mbak Yayan ya udah hadir di sini, udah memeriahkan acara kita ya. Mas Zulfi kalau belum ada di grup nanti sampaikan nomor telepon atau alamatnya ya ke Bu admin ya. Gitu. Mbak Elis juga. Iya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, selamat beristirahat.
Terima kasih, Pak Anu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Kartini. Bye semuanya. Sampai jumpa semuanya. Saya tutup ya. Bu itu ada Bu Endang. Sampai jumpa Bu Endang. Sehat selalu ya. Oke, kapan-kapan kita main ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Mbak Penti, makasih udah sampai akhir ikut acara ini. Ya. Makasih. Oke, Mas Barun, sampai jumpa. Terima kasih udah hadir. Ya, Mbak Lina juga sampai jumpa. Ya, Mbak Lina Fania. Ya, oke, sampai jumpa. Mbak Priscila, Mbak Atun, Mbak Maria Esti, Mas Agustin. Mbak Agustin. Sampai jumpa juga. Oke. Oke, saya tutup ya. Sampai jumpa buat semuanya. Dah.